Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan ini, banyak dari kita mencari pelita yang bisa menerangi jalan batin. Sosok Dewi Kuan Im, yang dikenal dalam tradisi Buddhis Mahayana sebagai Bodhisattva Avalokiteswara, hadir sebagai simbol welas asih tanpa batas. Beliau bukan hanya dikenang karena keindahan rupa atau kemegahan legenda, tetapi karena kebijaksanaan luhur yang dapat menjadi pedoman hidup. Dewi Kuan Im adalah personifikasi kasih sayang yang tak mengenal lelah. Beliau digambarkan sebagai makhluk suci yang mendengarkan jeritan dunia, dan dengan penuh cinta kasih menolong siapapun yang berseru dalam kesulitan. Nilai-nilai yang Dewi Kuan Im wujudkan bukan hanya untuk dihormati, tetapi untuk diteladani dalam keseharian kita sebagai manusia yang sedang berjuang menuju kebahagiaan sejati. Sebagai makhluk yang ingin terbebas dari penderitaan, sudah sewajarnya kita menanamkan nilai-nilai welas asih, kesabaran, dan ketulusan dalam diri. Melalui 10 nasihat dari ajaran dan teladan hidup Dewi Kuan Im, kita bisa melangkah lebih bijaksana, bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga untuk keberkahan makhluk lain. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 10 nasihat hidup dari Dewi Kuan Im yang dapat menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih damai, berbelas kasih, dan selaras dengan ajaran Dharma. Semoga setiap bait dari nasihat ini menggugah kesadaran dan membuka hati kita untuk menjalani hidup dengan lebih dalam dan bermakna. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, tunjukkan welas asih. Welas asih adalah jantung dari ajaran Buddha dan inti dari eksistensi Dewi Kuan Im. Dalam tradisi Mahayana, Dewi Kuan Im tidak hanya melambangkan kasih sayang, tetapi juga merupakan perwujudan aktif dari cinta kasih universal yang hadir tanpa syarat. Beliau mendengarkan jeritan dunia tanpa membedakan siapa yang memanggil, apakah kaya atau miskin, baik atau buruk, beriman atau tidak. Dari sinilah kita belajar bahwa welas asih sejati tidak mengenal batas dan tidak menunggu syarat. Ia hanya tahu satu hal, mengurangi penderitaan makhluk lain. Dalam Dhamma, Buddha mengajarkan bahwa satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati penuh welas asih lebih bermakna daripada 1000 kata tanpa kasih. Seperti air yang mengalir, welas asih harus terus bergerak dan menjangkau siapapun yang membutuhkan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana. Senyuman, pelukan, mendengarkan dengan sepenuh hati, atau mendoakan secara diam-diam. Saat kita mempraktikkan welas asih, kita sedang mengikis ego, membuka hati, dan melatih diri untuk melihat dunia bukan dari mata kita sendiri, tetapi dari mata makhluk lain yang menderita. Dewi Kuan Im menjadi teladan karena beliau tidak hanya bersimpati, tetapi turun tangan. Inilah yang membedakan welas asih dari sekadar perasaan iba. Welas asih menggerakkan tindakan. Ia mengundang kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan, untuk melihat lebih dalam ke sekitar kita. Apakah ada yang sedang terluka? Apakah ada hati yang kehilangan harapan? Dalam momen itulah kita menjadi perpanjangan tangan dari Dewi Kuan Im di dunia ini, menyambungkan penderitaan dengan harapan, kesedihan dengan penghiburan. Dengan menumbuhkan welas asih, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih indah dengan sesama, tetapi juga memperkuat jalan batin kita menuju pencerahan. Ajaran Buddha menekankan bahwa pembebasan sejati tidak hanya datang dari meditasi dan kebijaksanaan, tetapi juga dari cinta kasih yang mendalam kepada semua makhluk. Maka, melalui nasihat pertama dari Dewi Kuan Im ini, mari kita membuka hati lebih luas, memandang dunia dengan mata kasih, dan menjadi cahaya kecil bagi mereka yang sedang berada dalam gelap. Kedua, bersikap rendah hati. Kerendahan hati adalah kebajikan yang halus namun sangat dalam, dan Dewi Kuan Im menampakkannya dalam setiap tindakannya.
Beliau tidak pernah menampilkan diri dengan kebesaran yang memamerkan kekuasaan, walau sesungguhnya memiliki kemampuan luar biasa sebagai bodhisatwa. Justru, kekuatan beliau bersinar dalam kelembutan, dalam kesediaan untuk menunduk, mendengar, dan hadir bagi siapa saja, tanpa pamrih. Dalam pandangan Buddha, kerendahan hati adalah bentuk kebijaksanaan, karena ia lahir dari kesadaran bahwa, aku hanyalah bagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, orang bijaksana tidak membanggakan pengetahuannya, seperti bunga teratai yang tidak dikotori air. Artinya, semakin tinggi kebijaksanaan seseorang, semakin ia bersikap rendah hati, karena ia memahami hakikat anatta, bahwa tidak ada inti diri yang tetap untuk disombongkan. Dewi Kuan Im mencerminkan pandangan ini. Beliau hadir bukan untuk dipuja-puji, tetapi untuk menunjukkan bahwa pelayanan yang tulus adalah jalan spiritual yang paling murni. Dari sinilah kita belajar bahwa rendah hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang sejati. Kerendahan hati juga mengajarkan kita untuk melihat nilai orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Saat kita mampu mengesampingkan ego, kita menjadi lebih terbuka untuk belajar, mendengar, dan memahami. Kita berhenti membandingkan, berhenti mengejar pengakuan, dan mulai hidup lebih jujur pada diri sendiri. Dalam masyarakat yang sering mengejar status dan pencitraan, rendah hati menjadi jalan sunyi yang menyembuhkan, membawa kita kembali pada inti keberadaan, menjadi manusia yang tulus dan hadir sepenuh hati. Dewi Kuan Im tidak menempatkan diri di atas tahta yang menjauh dari penderitaan dunia. Justru beliau menurunkan diri untuk menjangkau makhluk yang paling menderita, bahkan yang seringkali tidak dianggap dalam pandangan duniawi. Teladan ini mengajarkan bahwa spiritualitas sejati bukanlah tentang menanjak ke atas, tetapi justru tentang turun ke bawah, menyentuh tanah, menyentuh hati, menyentuh luka sesama. Inilah kualitas rendah hati yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi menyentuh jiwa. Dalam kerendahan hati, kita menemukan kedamaian karena kita tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk diakui. Kita menjadi lebih damai dengan diri sendiri dan lebih selaras dengan dunia. Maka dari itu, melalui nasihat kedua dari 10 nasihat Dewi Kuan Im, marilah kita belajar untuk tidak mengangkat diri lebih tinggi dari yang lain, tetapi menjadi pribadi yang mampu melihat keagungan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam keikhlasan untuk melayani. Ketiga, bersikap sabar. Kesabaran dalam ajaran Buddha dikenal sebagai kanti, salah satu bentuk kesempurnaan spiritual yang harus dilatih oleh mereka yang berjalan di jalan pencerahan. Dewi Kuan Im adalah cerminan sempurna dari kanti parami, karena dalam setiap kisah dan doa, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam mendengar dan menanggapi penderitaan makhluk hidup, tanpa pernah menunjukkan keluhan. Beliau hadir dalam ketenangan dan penuh pengertian, meskipun permohonan datang silih berganti tanpa henti. Dari beliau, kita belajar bahwa kesabaran bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang telah melewati gelombang penderitaan tanpa kehilangan kasih. Buddha sendiri mengajarkan bahwa kesabaran adalah penakluk kemarahan terbesar. Dalam Sutta Nipata, Buddha bersabda, seorang bijaksana adalah ia yang tidak membalas hinaan dengan kemarahan, melainkan merespons dengan kedamaian dan pengertian. Kesabaran yang demikian bukan hanya bentuk pengendalian diri, tetapi juga wujud cinta kasih terhadap diri sendiri dan makhluk lain. Dewi Kuan Im menunjukkan bahwa bersabar bukan berarti pasrah buta, tetapi menerima dengan sadar, tanpa mengingkari realitas, dan tetap melangkah dengan keteguhan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mudah terjebak dalam reaksi spontan, marah saat tidak dihargai, kecewa saat harapan tak terpenuhi, atau gelisah saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Di saat-saat seperti itulah, nasihat Dewi Kuan Im menjadi pegangan, bersabarlah. Karena segala sesuatu memiliki waktunya sendiri untuk berkembang dan berbuah. Tidak ada benih yang tumbuh hanya dalam satu malam. Kesabaran mengajarkan kita untuk mempercayai proses kehidupan dan untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai hasil. Ia melatih kita untuk hadir penuh, menerima ketidaksempurnaan, dan tetap berusaha dengan hati tenang. Ketika kita melatih kesabaran, kita sedang menyiapkan ruang dalam batin untuk kebijaksanaan tumbuh. Kesabaran bukan hanya untuk menahan diri, tetapi untuk memperluas pengertian dan memurnikan niat. Dalam setiap tantangan yang datang, cobalah bertanya, apa yang sedang hidup ajarkan padaku? Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Melalui nasihat ini, marilah kita belajar untuk bersabar seperti beliau, yang tidak terguncang oleh derasnya penderitaan dunia, tetapi tetap hadir dengan ketulusan, tenang, dan penuh cinta. Keempat, memiliki empati. Empati adalah jembatan batin yang menghubungkan hati kita dengan hati makhluk lain. Dalam ajaran Buddha, ini sejalan dengan praktik ulas asih dan simpati yang penuh sukacita, yang mengajarkan kita untuk hadir dalam penderitaan dan kebahagiaan orang lain dengan hati terbuka. Dewi Kuan Im menjadi teladan dalam hal ini. Beliau tidak hanya mendengarkan jeritan dunia, tetapi juga benar-benar merasakannya, seolah-olah penderitaan itu adalah penderitaannya sendiri. Empati bukan sekadar memahami secara intelektual, tetapi membiarkan hati kita terbuka untuk ikut merasakan. Ini adalah latihan spiritual yang mendalam, karena hanya hati yang hening dan tidak dipenuhi ego yang mampu merasakan dengan jernih. Dalam praktik Buddhis, empati juga berarti mendengarkan dengan perhatian penuh tanpa menghakimi, tanpa menyela, dan tanpa mencoba langsung memperbaiki orang lain. Mendengarkan dengan empati adalah bentuk belas kasih aktif. Saat kita benar-benar mendengar seseorang dengan kehadiran penuh, kita memberikan ruang bagi mereka untuk merasa diterima dan dipahami. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, kemampuan untuk hadir secara utuh bagi orang lain menjadi sebuah anugerah. Dewi Kuan Im tidak buru-buru memberi jawaban. Beliau hadir terlebih dahulu, sepenuhnya, dengan cinta dan pengertian. Melatih empati adalah melatih diri untuk keluar dari pusat ego dan masuk ke dalam dunia orang lain dengan hati yang tulus. Ketika kita mampu memandang hidup dari sudut pandang orang lain, kita menyadari bahwa setiap orang membawa luka, harapan, dan perjuangannya masing-masing. Kelima, bersikap belas kasih. Belas kasih adalah napas dari ajaran Buddha dan inti dari tindakan Dewi Kuan Im. Beliau tidak sekadar menunjukkan simpati, tetapi mengambil langkah nyata untuk meringankan penderitaan makhluk hidup tanpa pamrih. Belas kasih tidak menunggu makhluk menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia hadir tanpa syarat, tanpa menilai, dan tanpa menuntut balasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan, menutup mata atau mengulurkan tangan. Nasihat ini mengajak kita untuk memilih jalan yang lebih suci, menghadirkan hati yang rela berkorban, bahkan dalam hal-hal kecil. Dalam Metta Sutta, Buddha mengajarkan agar kita melatih cinta kasih terhadap semua makhluk, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan nyawa sekalipun. Ini adalah cinta kasih yang aktif, bukan pasif. Bersikap belas kasih berarti memperhatikan penderitaan yang mungkin tidak terlihat, dalam raut muka yang pura-pura kuat, dalam senyum yang menyembunyikan luka, dalam diam yang sebenarnya teriakan.
Seperti Dewi Kuan Im yang tidak melewatkan satupun panggilan dari hati yang menderita, kita pun diajak untuk lebih peka, lebih hadir, dan lebih terbuka terhadap kebutuhan makhluk lain. Ketika kita bertindak dengan belas kasih, kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memurnikan batin kita sendiri. Belas kasih mencairkan kebencian, menyembuhkan luka batin, dan membawa kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh hal-hal duniawi. Nasihat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan kasih yang tulus adalah persembahan spiritual, sekecil apapun. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk membantu. Karena mungkin, dalam tindakan itu, kita sedang menjadi utusan dari Kuan Im sendiri, menghadirkan cinta, harapan, dan penyembuhan di dunia yang terlalu sering terluka. Keenam, menjaga keharmonisan. Keharmonisan adalah buah dari kebijaksanaan dan cinta kasih yang dijaga terus-menerus. Dewi Kuan Im menjadi simbol dari damainya alam semesta, bukan karena beliau menghindari kekacauan, melainkan karena beliau membawa ketenangan ke dalamnya. Dalam ajaran Buddha, keharmonisan adalah landasan dari kehidupan yang seimbang. Tanpa keharmonisan, batin menjadi gaduh, hubungan menjadi retak, dan komunitas menjadi hampa. Menjaga keharmonisan bukan berarti menyenangkan semua orang, tetapi menyadari kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus mengalah demi kedamaian bersama. Buddha mengajarkan pentingnya ucapan benar dan tindakan benar, sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ini mencakup bagaimana kita berbicara dan bertindak agar tidak menimbulkan perpecahan. Keharmonisan lahir dari tutur kata yang lembut, sikap yang penuh perhatian, dan niat yang murni. Kita diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, karena perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan peluang untuk belajar satu sama lain. Kuan Im tidak memihak satu sisi dan meninggalkan sisi lainnya. Beliau menyatukan, bukan memisahkan. Dalam keluarga, persahabatan, komunitas, maupun kehidupan beragama, menjaga keharmonisan adalah latihan spiritual yang sesungguhnya. Bukan hal mudah, karena dibutuhkan kesabaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Namun, ketika kita berhasil menjaga kedamaian dalam hubungan, kita telah menciptakan ruang suci tempat cinta dan kebijaksanaan bisa tumbuh. Nasihat ke-6 dari 10 nasihat Dewi Kuan Im ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak akan damai jika hati kita masih sibuk bertengkar. Maka, mulailah dari diri sendiri, hadirkan keharmonisan di dalam, dan ia akan terpancar keluar. Ketujuh, menjaga ketenangan. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kemampuan untuk tetap damai di tengah masalah. Dewi Kuan Im dikenal sebagai sosok yang begitu tenang, meskipun mendengar jeritan penderitaan dari segala penjuru dunia. Dalam ajaran Buddha, ketenangan batin sangat penting karena dari situlah kebijaksanaan tumbuh. Hati yang gaduh akan sulit melihat kebenaran, tapi hati yang tenang, seperti danau yang jernih, mampu memantulkan cahaya kebijaksanaan dengan jelas. Bayangkan segelas air yang keruh karena diaduk terus-menerus. Semakin kita aduk, semakin tidak jernih. Tapi jika kita diamkan sejenak, kotoran akan mengendap, dan air menjadi bening kembali. Begitu pula dengan pikiran kita. Saat kita terus terbawa oleh emosi, marah, takut, cemas, pikiran menjadi keruh. Tapi jika kita belajar diam sejenak, menarik napas dalam, dan menyadari keadaan tanpa terburu-buru bereaksi,
perlahan-lahan ketenangan akan kembali. Kuan Im mengajarkan bahwa dalam ketenangan itulah kita bisa memilih dengan bijak. Apakah akan membalas dengan kemarahan atau merespons dengan kasih? Menjaga ketenangan bukan hal yang mudah, terutama saat kita disakiti atau disalahpahami. Namun, di sanalah latihan spiritual kita diuji. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa melatih bagaimana hati ini merespons. Nasihat ketujuh ini mengajak kita untuk tidak terburu-buru marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak cepat panik. Karena dalam ketenangan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menciptakan ruang damai bagi orang lain. Kedelapan, berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti kita menutup mata dari kenyataan, tetapi memilih untuk melihat segala sesuatu dengan hati yang bijak dan penuh harapan. Dewi Kuan Im adalah lambang pengharapan yang tidak pernah padam. Beliau hadir bagi mereka yang nyaris putus asa dan menyinari kegelapan batin dengan cahaya harapan. Dalam ajaran Buddha, pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Jika pikiran kita positif, ucapan dan tindakan pun akan membawa kebaikan. Sebaliknya, jika pikiran kita penuh kecurigaan, pesimisme, atau dendam, maka penderitaan akan mengikuti seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada kegagalan, kehilangan, atau luka yang membuat kita ingin menyerah. Namun berpikir positif berarti memberi diri kesempatan kedua, untuk bangkit, untuk mencoba lagi, dan untuk melihat pelajaran di balik setiap peristiwa. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal dan karena itu, penderitaan pun tidak akan berlangsung selamanya. Kuan Im mengingatkan kita, ketika kita mengubah cara pandang, kita mengubah seluruh perjalanan hidup. Bayangkan dua orang memandang hujan, satu mengeluh karena pakaiannya basah, yang lain bersyukur karena tanah yang kering akhirnya subur kembali. Peristiwa yang sama, tapi maknanya berbeda tergantung pikiran kita. Begitu pula dalam hidup, berpikir positif bukan berarti menghindari masalah, tetapi memilih untuk menumbuhkan harapan dalam hati. Nasihat ke-8 ini mengajarkan bahwa dengan pikiran yang baik, kita bisa menjadi sumber kekuatan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Sembilan, memohon dengan keikhlasan. Ketika kita berdoa atau memohon, seringkali hati kita dipenuhi oleh keinginan pribadi, minta dilancarkan rezeki, disembuhkan, atau dibebaskan dari masalah. Namun, Dewi Kuan Im mengajarkan bahwa permohonan yang paling murni lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari nafsu yang mendesak. Dalam ajaran Buddha, keikhlasan adalah bentuk pelepasan dari keakuan. Kita tidak lagi meminta untuk diri sendiri semata, tetapi juga untuk kebahagiaan semua makhluk. Keikhlasan ini yang membuat doa menjadi bersinar, bukan karena kata-katanya, tetapi karena niat yang bersih di baliknya. Bayangkan seorang ibu yang berdoa bukan hanya agar dirinya sehat, tetapi agar anak-anaknya, tetangganya, bahkan orang yang tidak dikenalnya pun berbahagia dan damai. Inilah doa yang sejati, yang selaras dengan cinta kasih universal, seperti yang diperlihatkan oleh Kuan Im. Saat kita memohon dengan hati yang tulus, kita tidak menuntut semesta menuruti kehendak kita, tapi kita membuka diri untuk menerima apa yang terbaik, apapun bentuknya. Doa yang ikhlas bukan tentang mengubah takdir, tapi tentang melembutkan hati agar siap menerima apapun dengan lapang. Dalam praktik spiritual,
Memohon dengan keikhlasan juga melatih kita untuk melepaskan keterikatan. Kita belajar percaya bahwa alam semesta, seperti Kuan Im yang penuh kasih, mendengar dengan cinta, bukan dengan syarat. Nasihat ke-9 ini mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa kita adalah bagian dari kehidupan yang luas dan saling terhubung. Ketika kita memohon dengan keikhlasan, kita tidak hanya mencari jawaban, tapi kita juga sedang menumbuhkan kebijaksanaan dan ketenangan dalam diri. Sepuluh, mengampuni dosa. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, terutama saat kita terluka atau disakiti. Namun, Dewi Kuan Im mengajarkan bahwa pengampunan adalah jembatan suci menuju kedamaian sejati. Dalam ajaran Buddha, kemarahan dan dendam adalah racun yang merusak batin dan menghambat jalan menuju pencerahan. Ketika kita menyimpan kebencian, kita sebenarnya memenjarakan diri sendiri dalam penderitaan yang berkepanjangan. Mengampuni berarti melepaskan beban itu, memberi ruang bagi hati untuk sembuh dan bersinar kembali. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan atau membiarkan diri terus disakiti, melainkan sebuah sikap bijak yang membebaskan diri dari belenggu amarah. Dewi Kuan Im selalu membuka hati untuk memaafkan, karena beliau tahu bahwa setiap makhluk tidak luput dari khilafan. Dengan memaafkan, kita belajar melihat manusiawi di balik kesalahan, dan memahami bahwa setiap tindakan buruk berasal dari kebodohan dan ketidaktahuan. Melalui pengampunan, kita membantu orang lain untuk juga menemukan jalan menuju perubahan dan perbaikan. Bayangkan seseorang yang membawa batu berat di punggungnya sepanjang perjalanan. Ketika ia mengampuni, seolah-olah batu itu dilepaskan dan jalannya menjadi ringan. Begitu pula dengan pengampunan, ketika kita mengizinkan diri memaafkan, kita memberi hadiah terbesar bagi diri sendiri, yaitu kebebasan dari belenggu masa lalu. Nasihat terakhir ini mengingatkan kita bahwa hati yang penuh amarah tidak akan pernah menemukan kedamaian, tetapi hati yang mampu mengampuni akan selalu terbuka pada cahaya kebijaksanaan dan kasih. Dalam hidup, mengampuni adalah salah satu bentuk praktik kasih yang paling tinggi. Ini bukan hanya tindakan, tapi juga proses transformasi batin yang membawa kita lebih dekat kepada sifat sejati Dewi Kuan Im, yang tanpa batas, penuh belas kasih, dan selalu siap menerima. Dengan mengampuni, kita melangkah ke dalam jalan pencerahan yang penuh damai dan kebahagiaan hakiki. Nasihat Dewi Kuan Im bukan sekadar ajaran, tapi jalan hidup yang bisa membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin. Dalam dunia yang penuh kemarahan, kegelisahan, dan keserakahan, kita memerlukan cahaya dari nilai-nilai luhur seperti welas asih, kesabaran, dan empati. Nasihat ini adalah pengingat bahwa setiap orang bisa menjadi sumber kasih bagi dunia di sekitarnya. Praktik sederhana seperti memahami orang lain, mengampuni, dan menjaga ketenangan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Ajaran Dewi Kuan Im menegaskan bahwa perubahan dunia tidak dimulai dari kekuasaan, tetapi dari kelembutan hati yang berani mencintai dan melayani. Dengan melangkah di jalan ini, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang damai untuk diri sendiri, tetapi juga bagi semua makhluk. Kita diajak untuk menjadi seperti beliau, tidak harus sempurna, tetapi terus berproses. Dalam setiap tindakan welas asih, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri pada sifat-sifat bodhisattva yang agung. Dunia ini mungkin tidak akan menjadi sempurna, tapi kehadiran kita yang penuh kasih bisa membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Semoga 10 nasihat ini bukan hanya menjadi renungan yang menginspirasi, tetapi juga laku hidup yang dijalani. Mari kita terus melatih hati, menumbuhkan cinta kasih, dan menjadi pelita kecil di tengah dunia yang sedang mencari cahaya.